Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian-kajian kita ya. Seperti biasanya, tak lupa mari kita doakan kepada seluruh saudara-saudara kita yang mengambil dukungan atas kelancaran dari channel dakwah ini. Semoga menjadi catatan langit mereka dan keluarga, dibalas dengan balasan yang lebih baik oleh Gusti Allah Engkang Moho Agung. Begitu juga doa-doa baik kalian untuk aku dan keluarga. Aku ucapkan terima kasih. Semoga kebaikan doa itu juga kembali pada kalian yang mendoakan. Jadi begitu ya, di antara kita sebagai saudara muslim itu saling mendoakan. Karena Kanjeng Nabi itu ngendikan itu berucap, kamu banyak-banyaklah minta didoakan orang. Nah, kira-kira gitulah ya. Karena kita tidak tahu dari mulut siapa doa itu akan terkabulkan gitu. Oke. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hujan ya. Kalau ada noise mohon dimaklumi, hujan tapi sudah mau reda ini. Agak gelap tapi lampu sudah kita nyalakan. Semoga tidak terlalu mengecewakan nanti hasil shootingan videonya ya. Bisa jelas lah gitu. Meskipun iklim lagi tidak bersahabat. Oke, kajian kita kali ini adalah, enaknya apa kasih judulnya? Menelaah, mencermati, atau mendekonstruksi. Mendekonstruksi aja ya. Yang betul itu gimana sih? Mendekonstruksi atau mendekonstruksi ulang? Pakai ulang nggak ya? Mendekonstruksi itu yang sudah ada itu ditata ulang. Jadi kalau pakai ulang jadi 2 kali ulang nanti. Karena pemahaman ulang itu sudah tertera di dalam idiom dekonstruksi itu. Berarti nggak usah pakai ulang ya. Mendekonstruksi gitu aja ya. Mendekonstruksi gitu ya. Apa ini? Tafsir apa, pemahaman atau apa? Mendekonstruksi apa ya? Sudah kita pakai tafsir aja ya, atau pemahaman. Tafsir aja lah ya. Tafsir Quran surat Ali Imran 381 ya. Nih, mendekonstruksi seperti tadi aku bilang, di dalam diksi dekonstruksi itu sudah ada pemahaman ulang. Jadi kalau mendekonstruksi ulang, dia double ulang nanti. Di sini sudah ada ulang, ini ada ulang. Jadi gini aja. Mendekonstruksi tafsir Quran surat Ali Imran 381. Oke. Ini judul tajuknya ya, tajuk kajian kita. Sebelumnya aku review ulang. Kita pernah membahas, waktu kita membahas manusia itu terlahir sudah Islam atau belum gitu, dan dulu sudah berapa bulan yang lalu gitu ya. Kita sudah kaji bareng-bareng, terus kita juga mengkupas tuntas bagaimana sih sebetulnya maknanya dari kata fitrah itu ya. Karena kan setiap anak terlahir fitrah kan gitu kan ya. Sudah kita
selesaikan beberapa ya sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu, bahwa fitrah itu ya nol, zero, kosong ya, seperti hard disk eh, belum diinstal dia, nanti diinstal baru terisi, jadi nol. Jadi ingat beli bensin atau beli BBM di pom bensin, kita mulai dari nol ya. Jadi anak itu terlahir seperti hadis kosong ya, fitrah itu nol, kosong. Baru nanti lewat education, pendidikan, dia akan mengetahui begitu. Kita kemarin itu mengupas tuntas tentang surat 7 ya. Surat 7 172. Ini Al-A'raf ini ya. Surat 7 172. Aku pernah ceritakan belum ke kalian ya. Dulu kan aku kumpulkan teman-teman, kita ngaji itu seminggu 2 kali, ingatku, tiap malam Selasa sama malam Sabtu ya. Memang rubrik kajian itu aku wadai untuk ya katakanlah sesuatu yang tidak terlampiaskan di kajian-kajian lain, maka di sini silahkan Anda melampiaskan unek-unek Anda. Yang penting semua argumentasi yang Anda sampaikan itu ada basic alkitabiahnya, silakan saja gitu ya. Jadi di situ juga aku tanamkan bahwa kita harus sadar bahwa kita semua ini adalah bukan gelas kosong. Artinya kita berangkat dari rumah masing-masing sudah ada isinya. Jadi kalau nanti ada perbedaan di antara kita, ya sudah, itu kita upayakan titik temunya ya. Jadi tidak usah dibikin ribet. Kalau nanti ketemu ya alhamdulillah, kalau tidak ketemu ya kita saling menghormati. Yang penting tujuan kita sama-sama untuk mencari sebuah informasi yang itu dapat dipertanggungjawabkan benar secara alkitabiah. Itu rame itu, karena setiap ngisi begitu ada yang nggak setuju dia langsung sampaikan. Oh, saya nggak setuju, tafsir itu begini. Nanti sana lagi nggak setuju. Jadi kita seperti full body contact lah, full body contact. Memang aku format seperti itu. Karena kadang-kadang kalau ngaji di tempat lain itu mau tanya sama ustadznya sungkan atau gimana. Di sini tidak ada sungkan, aku bilang. Silakan Anda mau tanya-tanya. Mau setuju mau enggak, yang penting ada pijakan alkitabiahnya gitu. Jadi rame, kajiannya rame. Dan salah satu peserta kajian itu seorang ibu ya, dosen kebetulan beliau dan aktivis dakwah dari salah satu organisasi Islam tertua ya. Sepertinya beliau justru kepalanya itu ya, entah kepala tingkat ranting atau apa, enggak tahu lah, tapi cukup berperan. Oh, senang ikut kajian itu, senang ya. Oh, ini kajian bagus gini. Aku datangkan 2 ustadz itu ya, 2 narasumber. Justru aku nggak ngisi, aku sebagai promotornya ya. Aku nggak ngisi sama sekali. Aku sebagai promotornya. Aku datangkan 2 ustadz yang menurutku mumpuni dalam Al-Quran gitu. Sang ibu tadi yang begitu setuju ya, awalnya menggebu dan rajin ngikut kajian. Tiba-tiba ketika kita mengkaji Quran surat 7 172 itu, kalau orang Jawa bilang jeglek. Jeglek itu lampu itu ya, kalau terjadi konslet jeglek dia. Tadi Pak mati semua lampunya. Di tempat panel listriknya itu. Jadi ibu itu gampangnya ngomong jeglek, karena dia tidak bisa menerima ketika kami mendekonstruksi 172 ini ya, Quran surat 7 172. Dia bilang oh itu depak. Jadi menurut dia depak itu tabu untuk dekonstruksi gitu. Setelah kami beri penjelasan dan ibu itu tetap pada pendiriannya, tidak bisa menerima, ya sudah. Ya bagaimana lagi, orang sudah dijelaskan tetap tidak bisa menerima, akhirnya ibu itu tidak melanjutkan dan kita melanjutkan kajian itu tanpa ibu itu gitu ya.
Jadi waktu-waktu berikutnya ibu itu sudah nggak mau datang lagi gitu. Bismillah. Begitulah resikonya kalau kita mengkaji dan kita melakukan overlapping. Yang overlapping itu seperti back maju ke depan, atau kalau Rene Higuita itu kiper sampai maju ke depan dan ikut nyerang itu overlapping. Nah, kita overlapping dalam pemikiran, karena pemikiran mainstream ini mengatakan bahwa ini adalah kita di alam roh sudah bersahadat, kita berjanji kepada Allah gitu. Mainstream kan begitu ya. Dan kemarin kita kaji, oh tidak, ini tidak di alam roh, ini ya di alam nyata sih, ini rekrutmen. Ya, rekrutmen kita berjanji bahwa kita tetap akan setia kepada Allah yang tunggal. Ya. Makanya ketika ini salah dipahami, mengatakan oh kita itu di alam ruh sudah bersahadat, nanti begitu lahir sudah Islam gitu. Kalau pemahamannya seperti itu kan bertentangan jadinya dengan Quran yang mengatakan bahwa setiap surat An-Nahl itu ya, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Jangankan Islam, tangan kanan, tangan kiri ditanya aja nggak tahu. Oh, dibilang begitu manusia lahir dalam keadaan Islam, yang enggak. Begitu manusia lahir itu dalam keadaan fitrah itu nol. Nah, nanti tergantung orang tuanya mau diisi apa itu otak anaknya itu. Kalau kita Islam maka kita berkewajiban menginstal otak anak kita dengan Islam. Begitu loh. Cuman karena sudah salah dipahami, akhirnya ya kebawahnya salah semua. Ya, dan itu kesalahan itu diwariskan terus diwariskan sampai ke anak cucu. Lah kapan kita akan mendapatkan cara memahami Al-Quran dengan benar ya? Repotnya di situ. Aku juga kadang-kadang heran, seseorang yang kalau dilihat di YouTube itu dia pinter Al-Quran, dia ngerti oh ini di halaman ini bunyi begini, ini sekian baris dari sini, ini begini, ini begitu. Ada lagi yang paham hadis ini itu begini, hafal. Ya di dekonstruksi lah. Kalau yang salah itu ya bilang salah ya. Karena para ulama itu juga manusia, dia bisa benar bisa salah. Ketika dia salah ya kita benarkan, itu tidak masalah. Ya, dan kebenaran itu kan tidak mayoritas, bukan karena mainstream terus dia benar, enggak. Kebenaran itu adalah sesuai antara pernyataan dan kenyataan, itu benar. Bukan masalah mayoritas minoritas di sini. Cuman kan yang berani melakukan hal-hal seperti apa yang kita kaji itu jarang ya. Ya nanti mungkin dibilang alhamdulillah ini hujannya sudah reda ya, jadi nggak noise. Takut dibilang sesat lah, takut dibilang melawan ulama lah. Pada yang sesat dia sendiri gitu. Oke, padahal kalau kita tahu ya, ini terjemahannya aja sudah bermasalah ya. Sudah bermasalah. Di situ ada is akhoza wa iza akhoda wa is akhoza ya. Wa is akhoza itu diterjemahkan mengeluarkan. Padahal mengeluarkan itu akhoda bukan akhoza, ini kan kita sudah bahas. Kan lain mengeluarkan sama mengambil. Ini sebetulnya bukan mengambil, lebih tepat itu merekrut gitu loh. Akhoza itu yang mengambil, tapi lebih tepat lagi merekrut. Ini di sini diterjemahkan mengeluarkan kalau kamu punya Quran. Mengeluarkan. Kan sudah barat timur, satunya mengambil, satunya mengeluarkan. Yang benar itu mengambil atau lebih tepat lagi merekrut ya. Merekrut anak-anak Adam itu direkrut. Gitu ya. Direkrut. Dari situ aja kan sudah nampak sebetulnya ini perlu didekonstruksi. Orang menerjemahkan katanya aja salah kok. Orang mengambil katanya mengeluarkan gitu, ya. Oke, kenapa aku sampaikan ini? Karena nanti ini ada hubungannya dengan ini, hampir sama. Kata-kata awalnya aja sudah sama. Lihat itu. Wa is akhozalohu kalau di sini. Kalau di sini kan wa is akhoza rob buka ya.
Kalau di sini lahu ya. Dan ingatlah ketika Allah mengambil. Nah, ini benar nih, yang di sini betul terjemahnya, mengambil. Kalau di sini salah ini, mengeluarkan. Padahal diksinya sama, ahoza ya. Wa is ahoza. Nggak bisa. Oh, itu polisemi, Pak. Tidak, ini tidak masalah polisemi, tapi memang terjemahnya salah. Nanti dilihat konteksnya aja bisa nampak salah itu. Kan sudah kita kaji yang surat 7172 ini. Ya. Karena ini dipahami salah sehingga orang mengatakan oh seorang anak manusia itu terlahir sudah Islam. Itu loh yang jadi masalah. Akhirnya kesalahan diawali kesalahan penerjemah, terus dilanjutkan kesalahan penafsiran, akhirnya kesalahan pemahaman tentang manusia terlahir sudah Islam. Islam dari Hong Kong apa? Karena ini dikatanya di alam roh ini. Ini enggak, ini lokus deliktinya di dunia ini, bukan di dalam perut, di alam roh, alam apa kok enggak ngerti ya. Ya, jangan sedikit-sedikit dibawa ke mistis. Memang agama itu mistis, tapi ketika dia tidak mistis, kau membawa ke mistis, mistis itu artinya misteri ya. Logik tidak sampai menjangkaunya. Ya. Itu menjadi masalah. Ya yang mistis kita pahami, mistis tentang surga, neraka itu kan masih sebatas informasi ya. Kita belum juga ke sana. Tentang alam kubur itu juga informasi ya. Kalau mau nyoba-nyoba kalian ke alam kubur. Tidak apa-apa. Nanti kirim WA dari sana. Gimana kabarnya di sana? Bisa kita mendengarkan serak-serak bahasanya, suara Kus Plus apa enggak di sana ya. Jadi gitu. Salah menempatkan menjadi salah pemahaman. Yang mistis, misterius, misteri ya biar menjadi misteri, yang real ya harus menjadi real. Jangan real dimisterikan. Ini akibat pemahaman ini real di alam ini. Kita itu diminta ya, diambil, direkrut ya, kesaksiannya, bukan di alam ruh sana. Gitu. Ini sudah kita jelaskan. Coba kalian kalau yang belum mengikuti atau viewer baru itu judulnya tentang apa ya, lupa aku judulnya, sudah banyak video kita ya. Targetku kan 1000 video, tapi sepertinya perlu waktu lama juga untuk mencapai ke 1000 karena aku nggak bisa langsung mengunggah 2 atau 3 video satu hari karena ya itu terhalang oleh kecepatan kalian melihat ya. Kalau powernya dalam waktu 3 jam langsung 1000 gitu ya mungkin satu hari bisa 2 atau 3 video ya. Targetku mencapai 1000 video karena kalau sudah 1000 itu kan sudah banyak materinya sehingga semakin banyak yang menjadi pilihan oleh viewer, dia mau lihat mana. Oke, sehingga dengan begitu nanti mungkin aku tidak harus seperti sekarang kan tiap hari unggah gitu. Mungkin besok setelah 1000 itu bisa sedikit santai atau gimana ya, berapa hari sekali unggah gitu ya. Tapi ya entahlah, nanti kita lihat. Kadang-kadang kalau mood datang itu ya maunya langsung aman, langsung unggah. Kalau moodnya pas datang, kalau moodnya lagi males ya maunya dengan musik aja. Oke, ini sudah aku jelaskan ya. Ini sudah kita dekonstruksi ya. Kenapa aku jelaskan ini? Di sini ini sama-sama kata awalnya itu wa is ya, wa is akhoza ya. Di sini akhoza, cuma di sini salah. Dia diterjemahkan mengeluarkan, seharusnya mengambil atau merekrut. Kalau di sini sudah tepat, dia mengambil ya, dia mengambil di sini sudah diterjemahkan dengan tepat. Artinya kan ini sudah bisa kita koreksi dengan ini bahwa ini terjemahannya salah. Oke, dan ini sama-sama berhubungan tentang perjanjian ini. Di sini perjanjian ya, di sini juga perjanjian ya. Oke, sekarang kita menukik ke surat 81. Tolong Al-Qur'an kalian dibuka ya. Kalian dibuka. Nanti ini kajian ini akan terkait dengan tentang yang sudah kita bahas berseri itu ya, tentang Yesus. Ya, tentang Yesus.
kita awali dulu, Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang berdoa. Ya, jadi kalau ada Tuhan yang berdoa itu Yesus itu ya. Satu-satunya ya, di dalam kekristenan aja ada Tuhan berdoa, kalau di agama lain tidak ada itu. Ya, sulit logik kita selama kita mencintai kewarasan itu sulit menerima ada Tuhan berdoa. Ya paling nanti larinya itu eh, ketika dia berposisi sebagai manusia Pak gitu. Jadi ACDC lah ya. Yang aku sudah jelaskan. Ya cara berapologinya begitu, ACDC. Jadi kapan dia mau di-AC-kan ya di-AC-kan tuh Yesus, kapan mau di-DC-kan di-DC-kan sesuai dengan mana yang lebih aman bagi dogma mereka. Bahkan kemarin aku lewat Facebook kalau nggak salah, itu ada teman Facebookku itu mengunggah perseteruan sesama Kristennya itu. Sesama Kristennya itu berseteru tentang Yesus itu eh, bagaimana sebetulnya ketika dia di dunia itu, apa Allah apa manusia gitu. Ya. Dan itu terpusat pada ketika Yesus tidak tahu hari kiamat itu loh. Yang satunya mengatakan ketika di dunia dia itu manusia, tapi satunya lagi bertanya, berarti gitu kealahan Yesus tidak forever, tidak selamanya, temporer begitu. Jadi ya begitu itulah. Sesuatu yang tidak benar diupayakan supaya benar, pasti itu ngakali. Itu debatnya itu kalau aku lihat saling menyesatkan itu. Sesama Kristen, dan salah satunya pernah berhadapan langsung dengan aku. Dan seharusnya kami melakukan lagi putaran kedua, tetapi karena setelah diminta ternyata nggak ada undangan, ya sudah. Dulu kan season pertama kita dari pihak Kristen kita dari pihak Islam yang mengadakannya, dan diharapkan putaran yang kedua mereka dari pihak Kristen yang mengadakannya. Jadi saling gantian ya. Ketika Islam yang mengadakan di seri pertama, ya konsekuensi logisnya semua biaya ya ditanggung Islam. Ya sewa gedung, ya kursi-kursi, sound system, terus namanya kita ngundang orang ya, termasuk konsumsi itu. Ya sekitar 15 jutaan lah, 15-20 juta lah. Itu satu diskusi. Dananya segitu diperlukan. Ya. Dan dulu itu sebetulnya perjanjiannya itu putaran kedua mereka. Tapi ternyata sampai sekarang aku sudah tagih-tagih, mana kok kami nggak gantian diundang. Ya tidak ada undangan, yang mau bagaimana lagi, ya sudah. Dan pendeta yang pernah aku hadapi dalam sebuah diskusi itu, dia diskusi dengan temannya yang sama-sama Kristen. Dan sama-sama Kristen aja saling menyesatkan kok gitu, ngomong kami 100% masuk surga. Masuk surga dari mana masuk surga? Nggak mungkin dua-duanya itu benar, sama-sama Kristen itu. Cara pandang mereka tentang who is Jesus itu juga berbeda kok. Makanya sebuah ketidakbenaran itu ketika akan dipaksakan menjadi benar itu perlu kebohongan. Perlu kebohongan. Tapi kalau kita taat terhadap Alkitab, ya sudahlah. Tulus, taat, terima apa informasi dari Alkitab tentang siapa Yesus itu aman, dan memang harus begitu. Kalau aku kan ya tidak menambah, tidak mengurangi. Alkitab bilang Yesus itu nabi, ya sudah dia nabi, kekasih Allah, manusia yang dipilih untuk menjadi nabi, menjadi guru bagi kita semua di eranya dahulu gitu loh. Bukan terus menjadi Allah. Ya. Cuman aku ulangi lagi supaya nggak salah pahami. Kalau memang diimani seperti itu, ya sudah, aku juga harus menghormati ketika itu dibawa ke dalam ranah iman. Tapi kalau itu di dalam ranah pengetahuan, aku harus sanggah. You are wrong. Tidak benar, Anda tidak alkitabiah. Ya. Jadi memposisikan orang itu ya sesuai apa yang diinformasikan tentang orang itu. Yang paling tahu siapa Yesus kan ya Yesus sendiri. Dia nggak pernah ngomong Allah kok. Berikutnya orang yang terdekat yang pernah berinteraksi langsung dengan dia. Siapa? Petrus. Ketika Petrus ditanya, murid-muridnya ditanya, menurut kamu siapa aku ini? Gitu. Apakah Petrus ngomong, engkau Allah gitu? Kan enggak.
Dia bilang engkau adalah anak Allah. Nah, pemahaman anak Allah ini yang jadi masalah. Anak Allah itu bukan Allah. Ya. Anak Allah itu bukan Allah. Karena seperti anaknya Koco itu Graito, itu pasti bukan Koco. Ya. Kalau dibawa, oh, tapi menurut kami Allah itu bukan nama proper name, itu nama jenis. Anak kucing kan mesti kucing. Kalau jawabnya begitu, ya aku beralih lagi. Mamanya itu manusia. Gak mungkin manusia punya anak terus jadi Allah. Ibunda Maryam itu manusia. Apa dia mau dialahkan dulu supaya nanti anaknya jadi Allah? Kebetulan nanti mau Natal, kita nanti hati-hati ya mau Natal. Ini biasanya ada ulama-ulama kelas pisang goreng ini nanti. Hati-hati. Nanti cari-cari ayat dia. Katanya di Al-Quran ada mendukung perayaan Natal. Itu enggak ada. Itu kamu bisa lihat di ketika aku mengkritik penafsiran ulama. Itu ulama beken, tapi ya salah kan ya tetap salah meskipun beken. Enggak ada urusan beken enggak beken. Secara rasional bisa diterima tidak sesuai dengan Alkitab enggak. Gitu aja. Ya resikonya juga ya besar. Aku diamuk-amuk sama dia kan ulama beken dan banyak pengikutnya nggak terima. Tapi ya begitu, yang setuju dengan pendapatku juga banyak. Jadi sudahlah, enjoy saja. Ya ngapain dipikirin yang gitu-gitu? Enjoy saja. Ya. Oke. Nanti kajian kita itu akan mereframe kajian kita tentang Kristologi, who is Yesus itu ya, yang hitam-hitam itu ya, anunya sama Graito dibikin hitam. Apanya namanya itu, thumbnail, ya. Apa bacanya? Thumbnail apa thumbnail nggak ngerti lah aku ya, itu dibikin hitam-hitam. Itu nanti kajian kita ini berinteraksi ke sana. Jadi kita mundur, yang sana dulu aku jelaskan, ya sekarang mundur ke ini, ya. Oke. Pertanyaanku, aku belum mau menjelaskan, aku hanya mau bertanya dulu ya. Ya mungkin ini nanti seri 1 lah ya. Tuh nanti bikin ini seri 1 ya. Ini seri 1 lah. Seri 1 ya. Coba kita lihat, buka Al-Qur'anmu ya, surat 381. Surat 381. Ya. Dibuka jangan yang apa iki jenenge? Jangan yang Android ya, buka yang kitab. Yang kitab. Kalau ada yang dari depan. Yang begini ya, yang kitab. Surat 381. Oh ya betul, surat 381. Sorry, ini keliru. Ini 81. Ya. Oke. Surat 381. Oke, ini dia ketemu ya. Kalau kita baca ya, di sini sudah ada judul perikopnya yang disediakan oleh si penerjemah, yaitu Depak. Ini sudah ada judul perikopnya. Nanti ada penjelasannya di catatan kaki ini. Ya. Oke, ayat ini diberikan judul perikop seperti ini. Janji para nabi kepada Allah tentang kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad ya. Aku ulangi, perikopnya adalah janji para nabi. Jadi janji para nabi ya kepada Allah. Janjinya tentang apa? Tentang kenabian Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, itu perikopnya seperti itu. Ya. Kamu lihat itu diawali dengan ada waw atop ya, ada wa is akhozalahu. Jadi sama dengan di sini. Cuman di sini terjemahnya sudah benar ya. Wa is akhozalahu misakon nabiyina lama ataitukum min kitabi wa hikmatin summa za'akum rasulum musodikul lima ma'akum latu minuna bihi
wa latang surunna kola kortum wa akhostum ala zalikum isri kolu akorna kola fasihadu wa ana ma'akum minasi syahidin. Nah, itu kacau ya anunya, makhrotnya ya. Ya itulah kalau aku baca Arabi itu gitu ya. Nggak bisa fasih ya, dimaklumi aja lah ya. Yang penting bagaimanapun kerangka berpikirnya kau tahu. Nanti kalau soal makhrot kamu cari guru lain lah ya. Mungkin karena nggak pernah makan kurma ini. Dan kebetulan aku kurma nggak suka sih karena terlalu manis ya. Oke, terjemahannya begini. Dan wah itu dan. Maksudnya dan ingatlah ya, ya. Ketika Allah akhoza itu mengambil. Ya, mengambil ya. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Jadi Allah itu melakukan akhoza, mengambil. Ya, seperti di sini akhoza itu artinya mengambil. Ya. Perjanjian dari siapa? Dari para nabi. Ya kalau di sini penjelasannya para nabi berarti ya semua nabi gitu ya. Semua nabi gitu. Manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu. Niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya, ya, dan menolongnya. Oke. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Ya. Dijawab. Mereka menjawab, kami setuju. Jadi para nabi itu setuju. Ya. Setuju. Ya. Allah berfirman lagi, kalau demikian atau kalau begitu, bersaksilah kamu. Ini disuruh bersaksi para nabi itu. Dan aku menjadi saksi bersama kamu bahwa seperti apa kan tadi, setuju dengan perjanjiannya itu ya. Oke, aku ulangi lagi supaya kalian paham dan kamu baca kitabmu. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu, maksudnya para nabi, dan aku menjadi saksi bersama kamu. Di sini tidak dijelaskan ya, nanti akan kita cermati apa sebetulnya yang dijanjikan. Tapi terlepas dari itu, yang jelas ini berbicara tentang perjanjian. Ya, maka ayat ini diawali oleh judul perikop. Janji para nabi. Jadi para nabi itu berjanji kepada Allah tentang kenabian Nabi Muhammad. Ya. Di sini ada catatan kaki 209. Ya. Di sini dijelaskan nih. Ini ya. Catatan kaki 209 yang aku garis merah. Ya. Aku bacakan di sini. Para nabi berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa bila mana datang seorang rasul bernama Muhammad, mereka akan iman kepadanya dan menolongnya. Perjanjian nabi-nabi ini mengikat pula para umatnya. Berarti ingat toh kata-kataku yang kemarin, ya, kita itu harus menolong. Ya,
Yang menolong itu apa? Ya sholawat itu, mendukung itu, menolong itu. Kita harus mendukung itu, menolong. Oh, di sini dia dikatakan menolong di catatan kakinya. Sebetulnya itu ya sama aja dengan mendukung. Ya, dan pendekatan kita setelah kita kaji kemarin itu pendekatannya bukan physically, bukan eksistensi, tapi ajarannya itu kita dukung gitu. Makanya walaupun Kanjeng Nabi sudah eh, sedo, kalau orang Jawa bilang sudah kapundut, sudah meninggal, kita tetap aja harus bersolawat. Karena apa? Kita tidak terikat secara physically. Kita terikat secara ajaran, yang kita dukung ajaran yang dibawa beliau. Apa itu? Islam. Gitu loh, ya. Makanya kalau terjemahannya yang kemarin yang kita ambil sebagai pembanding kan itu pendekatannya physically, sehingga gini-gini terus pada syair tertentu berdiri katanya datang, itu kan pendekatan physically. Karena terjemahannya seperti itu. Jadi pendekatan physically, padahal tidak. Yang kita dukung itu adalah ajarannya. Jadi itu lebih rasional gitu loh. Walaupun Kanjeng Nabi sudah wafat, kita tetap dukung karena ajarannya itu sampai nanti yaumil akhir. Karena sudah tidak ada nabi lagi, tidak ada dinullah lagi. Dinullah ditutup oleh Islam. Kan lebih 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 mudah dipahami karena itu memang logik gitu loh. Daripada yang mistis-mistis itu. Yang mistis-mistis itu ya bolehlah kalau memang itu mau dikerjakan, sudah menjadi kebiasaan, sulit ditinggalkan. Aku ndak larang, ndak, silahkan. Cuman yang ini nih, yang rasional, yang aktual bahwa sholawat itu adalah sebuah laku yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita mendukung Islam dan kita berislam se-Islamnya itu diaktualisasikan. Bayangkan kalau semua kita saling mendukung sesama saudara kita. Hebat kita. Yang dalam Al-Quran dikatakanlah, bertegang teguhlah engkau pada tali Allah. Gitu. Terus jangan kamu pikir Allah punya tali. Itu maksudnya tali Allah itu ya ajaran, ya Islam itu. Cuman pakai bahasa sastra, tali Allah. Jangan otakmu langsung tali, kamu pikir tali secara Arabia gitu. Oke. Berapa lama nih? Ada SMS. Sebentar ada yang masuk. Oke, aku lanjutkan. Aku tidak akan mengupas dulu, iya. Aku tidak akan mengupas dulu, tapi aku akan bertanya kepada kalian semua dan kalian jawab di kolom komentar. Pertanyaanku begini. Sejauh mana Anda setuju dengan penafsiran yang sekarang itu menjadi mainstream bahwa tafsir Quran surat Ali Imran surat 381 itu adalah janji para nabi kepada Allah tentang kenabian. Kalau di sini ditulis Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau aku biasa menyebut Kanjeng Nabi Muhammad. Sejauh mana Anda bisa menerima itu? Jadi kalau Anda menerima, Anda tulis alasannya apa. Kalau Anda menolak penafsiran ini yang mainstream ini, Anda bilang saya menolak. Tapi sertakan juga apanya nama itu? Argumentasinya apa? Anda menolak. Begitu juga yang menerima, argumentasinya apa? Anda menerima, gitu ya. Nanti tulis di kolom komentar. Ini dari session pertama ini aku tidak akan mengupas dulu karena aku ingin menjajaki kalian. Karena ini kan sudah mainstream ini. Bahkan mainstream banget. Sampai orang-orang yang bisa dikatakan pakar Al-Quran aja keseliu. Dan dia setuju dengan seperti ini. Tapi apakah ini benar begitu? Ya, seperti yang dipahami mainstream atau tidak begitu? Nah, ini kan perlu kita diskusikan nanti di seri yang kedua. Tetapi sebelum itu aku ingin tahu dulu. Ingin tahu. Sejauh mana kalian menerima penafsiran bahwa Quran surat 381 Al-Imran itu adalah janji para nabi kepada Allah tentang kenabian Kanjeng Nabi Muhammad. Sejauh mana kalian bisa menerima itu? Kalau iya saya menerima seperti itu atau seperti yang dipahami mainstream. Terus
kasih keterangan di bawahnya apa. Itu. Terus berikutnya, kalau Anda menolak juga boleh. Tidak, saya tidak menerima, saya menolak. Alasannya apa? Saya sebutkan gitu. Ya, oke. Aku tunggu komentar-komentar kalian, dan semoga kajian-kajian kita ini menjadi sesuatu yang membawa kita kepada pemahaman yang memang itu benar secara alkitabiah ya. Dan kali ini kita mendekonstruksi tafsir Quran surat Ali Imran surat 381. Oke, matur nuwun, terima kasih, sampai ketemu di seri berikutnya, seri kedua. Itu dari aku, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin.